Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Di hari ini, hari Kamis, kita bersama-sama belajar tentang dibenarkan oleh iman. Mari kita membuka dalam Roma 4, pasal 4, ayat 4 dan 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, saudara, bila dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, bahkan pemberontakan kepada Allah, bagaimana mungkin Allah yang suci itu dapat menerima kembali manusia yang berdosa? Bukankah murka Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang lalim, orang-orang yang fasik, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 18. Jikalau Allah menerima manusia berdosa melalui kompromi dengan kekudusannya dan toleransi dengan dosa, Ia tidak dapat lagi disebut sebagai Allah yang kudus. Jadi bagaimana Allah membenarkan manusia ini? Apa kaitannya dengan Injil? Pertanyaan-pertanyaan ini bermuara pada konsep pembenaran oleh iman yang Paulus jelaskan dalam surat-suratnya, khususnya di dalam Roma dan Galatia, di gereja ini, dua gereja ini. Nah, saudara, Allah mengampuni orang berdosa dengan mendeklarasikan orang berdosa itu sebagai orang benar. Ia membenarkan, bukan menghukum ataupun mengutuk orang durhaka. Artinya, bukan Allah memberikan amnesti. Amnesti ini pengampunan yang menihilkan kesalahan orang. Keadilan itu bisa diabaikan. Dia diamnesti, dibuang kesalahannya. Bukan seperti itu, saudara. Allah membenarkan orang berdosa tanpa melanggar keadilannya. Basis dari kebenaran Allah adalah kehidupan Kristus yang sempurna dan kematiannya di kayu salib. Nah, saudara, kita tidak dianggap lagi orang berdosa di mata Tuhan karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kesempurnaan Kristus menaati hukum-hukum Allah ditransfer kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga di mata Allah seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Kedua, Allah menerima kematian Kristus sebagai korban tebusan. Tebusan bagi dosa manusia. Allah itu adil, Ia harus menghukum dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, Yesus, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Allah menerima korban tersebut, tebusan tersebut. Inilah kaitan Injil dan pembenaran oleh iman. Di dalam Injil terlihat nyata kebenaran Allah. Injil memberitahu kita bahwa melalui kehidupan dan kehidupannya yang sempurna, Kristus menerima dosa kita dan kita menerima kebenarannya. Kristus menerima kutukan kita dan kita menerima berkat-Nya. Kristus menerima konsekuensi pelanggaran kita terhadap hukum Allah dan kita menerima pahala ketaatannya terhadap hukum Allah. Itulah mengapa Alkitab mengatakan bahwa Kristus sendiri adalah kebenaran kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Kita tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah tanpa Kristus. Dan kita tidak dapat memiliki Kristus tanpa kebenarannya yang ditransfer kepada kita. Bukan berarti catatan dosa kita ini lenyap. Allah tidak mengalami amnesia. Allah tidak pikun akan dosa kita. Saat dibenarkan Allah, kita tidak mendadak menjadi orang kudus, orang benar. Kita masih sama-sama rentan terhadap serangan iblis. Kita masih hidup dalam kedagingan kita sendiri. Kita akan berdosa lagi dan lagi. Orang percaya masih akan terus jatuh dalam dosa karena ia hidup dalam tubuh yang berdosa dan dunia yang berdosa. Kita tidak akan pernah menjadi tanpa dosa, sinless. Tetapi kita dimampukan untuk berjuang melawan dosa sehingga kita lebih berkurang dalam berdosa, sinless. Jadi
Yang sama dengan kita, setelah kita dibenarkan oleh Allah, adalah kita masih memiliki rentan akan dosa. Kerentanan akan dosa. Yang berubah adalah cara Allah memandang kita. Setelah kita dibenarkan oleh iman, saat Allah melihat kita masih berdosa, yang Ia lihat adalah Kristus yang ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita dianggap benar. Hidup kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Yang berubah dalam posisi kita adalah satu kali untuk selama-lamanya, bukan hanya sampai ajal tiba, namun sampai kekekalan. Dan tidak ada siapapun ataupun apapun yang dapat mengubah posisi kita itu dimanapun dan kapanpun. Posisi kita di hadapan Allah tidak akan berubah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Nah, secara praktis kita masih sama. Kita tidak mampu untuk sama sekali tidak berdosa. Kita bukan manusia yang super kudus, super suci. Namun secara posisi, kita dibenarkan oleh iman dalam Kristus. Kita dimampukan untuk hidup bagi Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan untuk kita. Untuk hidup searah, sejalan dengan Injil Kristus. Nah, saudara, inilah modal kita datang menemui Allah saat kita jatuh dalam dosa. Allah akan mengampuni kita untuk ke-1000 kalinya. Bukan karena kita lebih rohani atau lebih disayang Allah daripada orang lain. Tetapi karena anak Allah telah hidup untuk kehidupan yang semestinya kita jalani. Hidup yang kudus, hidup yang sempurna, hidup yang berkenan kepada Allah, yang kita tidak mampu lakukan dengan sempurna. Tapi karena Kristus Yesus itu sudah melakukannya untuk kita. Dan Ia mau menggenapkan itu dalam kehidupan kita. Amin. Biar Tuhan boleh menolong kita, mengingatkan kita. Kita dibenarkan oleh iman. Iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah melakukan segala sesuatu untuk kita. Dan Allah melihat Yesus Kristus yang ada dalam hati kita ini. Ia membenarkan kita. Ia memulihkan kita. Ia terus berproses dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Kami dibenarkan oleh iman Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat gagah kami, tapi karena iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menghidupkan kami. Engkau menganugerahkan kami iman untuk percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, anak-Mu yang telah Engkau utus untuk hidup dengan sempurna, tidak dengan cacat celah, hidup yang berkenan kepada Bapa di surga. Dan itulah hidup yang ada dalam hidup kami, yang terus kami perjuangkan. Dan terus kami berproses Tuhan. Meskipun jatuh bangun. Tapi karena Engkau mengasihi kami. Engkau berkenan kepada kami di dalam Kristus. Tolong kami terus berjuang Tuhan. Tolong kami terus melihat Kristus, memandang Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin.